Halo guys, perkenalkan nama saya Winston Adolf Jonathan Terbutar. Saya dari kelas C dengan NIM 2305063007. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke rangkaiannya, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih rangkaian penyara itu. Oke, jadi rangkaian penyara gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyara adalah dioda, karena dioda memiliki sifat hanya memperolehkan arus listrik yang melewati dalam satu arah saja. Terus, rangkaian penyara terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rangkaian penyara setengah gelombang, yang kedua itu penyara gelombang penuh. Yang pertama itu rangkaian penyara setengah gelombang. Merupakan rangkaian penyara sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda, seperti dapat diilustrasikan seperti gambar tersebut ya teman-teman. Di sini AC terus transformator. Nah, di sini diodanya teman-teman. Nah, dia memakai satu dioda doang. Terus di sini pakai resistor, terus sini ground. Oke, selanjutnya. Prinsip kerja setengah gelombang. Satu, pada saat setengah gelombang pertama melewati dioda yang bernilai positif, menyebabkan dioda dalam keadaan short bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Yang kedua, pada setengah gelombang kedua yang bernilai negatif, yang menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang yang kedua tidak bisa melewati dioda. Oke, gambarnya bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu di dalam puncaknya. Kan dia kata pertama di sini kan yang bernilai positif, berarti yang di atas itu positif. Nah, di sini kan ada batas dari 0, 4, 8 dan 12. Jadi, yang bawahnya itu -4, -8, -12. Itu maksudnya positifnya itu naik ke atas, berarti posisi puncak. Terus yang kedua itu posisi lembah. Lembah itu yang seperti ini teman-teman, yang warna biru. Saya bilang. Oke. Nah, selanjutnya rangkaian arah setengah gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan. Arus DC rata-rata. Nah, ini sudah termasuk rumusnya teman-teman. Rumus pada AC, AC. Pada penyarah setengah gelombang teman-teman. Nah, bisa kita dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya dua, rangkaian penyara gelombang penuh. Rangkaian penyara gelombang penuh dengan dioda Bridger. Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyara gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 dioda sebagai penyara seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Nah, jadi ini ada AC-nya ya teman-teman. Terus dioda satu, dioda dua, dioda tiga, dioda empat. Terus pakai resistor teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, prinsip kerjanya itu ketika arus gelombang pertama terminal AC bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban R akan melalui dioda 2 port bias, dan air load akan dikembalikan ke AC source melalui dioda 3. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada
tiga gambar teman-teman. Oke, next. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyiaran penuh yang menggunakan center tap desain digunakan pada sumber arus bolak-balik AC yang memiliki center tap CT. Contohnya transformator CT. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh center tap desain hanya menggunakan dua dioda sebagai penyiaran. Bisa dilihat seperti di gambar teman-teman. Nah, di sini ada AC source-nya, AC source 2. Nah, terus tadi kan katanya memakai dioda 2, berarti dioda 1 sama dioda 2. Terus resistor. Nah, ini simulasinya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, prinsip kerjanya itu pada suatu saat arus tengah gelombang pertama AC source 1 bernilai positif, maka arus akan mengalir ke beban air load melalui dioda 1 port bias. Sedangkan pada arus tengah gelombang pertama pada AC short 2 bernilai negatif akan ditahan blocking oleh dioda 2 reverse bias sehingga tidak bisa dapat mengalir ke beban. Jadi bisa kita lihat seperti di gambar ya teman-teman. Yang mana port bias, mana yang reverse bias, sama yang positif dan negatifnya teman-teman. Terus pada arus tengah gelombang kedua pada AC source 1 bernilai negatif sehingga arus ditahan blocking oleh dioda 1 reverse bias dan tidak dapat mengalir ke beban. Tetapi sebaliknya saat arus tengah gelombang kedua AC short 2 bernilai positif maka arus akan mengalir ke beban air load melalui dioda 2 port bias sehingga menghasilkan penyiaran gelombang penuh dari AC ke DC. Nah, dan bisa dilihat seperti ini teman-teman gambarnya. Nah, mungkin ini cara cara. Mungkin ini rumus-rumus buat mencari penyiaran sinyal gelombang, seperti frekuensi output, tegangan triplenya. Oke, teman-teman. Oke, mungkin mungkin ini saja dalam teori saya. Mungkin saya akan menjelaskan rangkaian setengah gelombang. Dan di sini saya memakai aplikasi Multisim. Oke, oke. Jadi di sini itu ada yang ini itu adalah komponennya dan di sininya itu ada seperti alat pengukur kayak multimeter, osiloskop gitu, nah dan lain-lain. Oke, sebelumnya kita memakai AC power, terus kita memakai ground, terus kita pindah ke basic. Mungkin kita akan mengambil resistor 100. Terus kita akan mengambil switch terus ke sorry, mungkin kalau tidak ada kita cari dulu yang kemungkinan bisa kita dapat dulu seperti transformers. Selanjutnya kita cari pindah ke dioda. Nah, di sini itu kita bisa memakai dioda biasa atau SCR. Tapi saya mengikuti teori saja, jadi saya memakai dioda. Oke, saya memakai dioda ini ya teman-teman. Kita taruh asal dulu aja teman-teman. Mungkin ini saja dulu. Mungkin kalau ada kurang nanti bisa ditambah ya. Oke.
Yes. Oke, mari kita merangkai teman-teman. Pertama-tama kita rapikan dulu ya teman-teman. Oke. Jadi dari AC-nya ini ke transformer. Jadi kita gabungin teman-teman. Oke. Selanjutnya dioda. Diodanya itu kita taruhin teman-teman. Terus kita gabung di sini. Nah, biar enak dilihat, ini kita putar box taruh sini. Terus kita gabung. Oke, sudah. Oke, taruh sini juga. Selanjutnya, di sini kan ground. Jadi kita taruh sini groundnya teman-teman. Oke, mungkin dari komponennya sama rangkaiannya sudah selesai. Sudah saatnya kita akan menghitung arusnya, sama untuk mendapatkan hasil gelombangnya. Jadi di sini ada multimeter. Oke, oke. Jadi positif ke sini teman-teman. Positif ini taruh sini teman-teman. Pokoknya positif, positif, negatif dan positif, positif, negatif ke negatif gitu. Terus ini positif kan, jadi kita taruh ke sini. Terus negatif ke sini. Oke, kemungkinan dari teman-teman semua kayaknya ada yang kurang apa ya? Oh, osiloskop. Oh iya, buat mengetahui gelombangnya teman-teman. Nah, jadi A plusnya itu kita taruh di sini teman-teman, di sini. Oke, terus A minusnya itu kita taruh ke minusnya juga. Terus B-nya kita taruh di sini dulu. Oke, B-nya taruh ke minus. Mungkin dari teman-teman sudah bisa dilihat ya dari rangkaiannya. Oke, mungkin di sini bisa kita ubah ya sesuai permintaan dosen atau guru yang kasih ya teman-teman. Nah, seperti volt RMS-nya itu kami pakai itu 120 volt. Oke, jadi frekuensinya ini kita ubah 50. Terus ininya pitch-nya itu di 75 derajat. Dan yang di sininya itu 10%. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke saya dari teman-teman semua. Mungkin kalau ada nanti bisa di chat ini ya, bisa di chat. Oke, selanjutnya kita run ya teman-teman. Oke, terus kita tekan multimeter pertama, terus multimeter kedua. Nah, terus hasil gelombangnya jangan lupa diperhatikan teman-teman. Oke, ini dia. Oke, kita memakai channel A-nya itu 10 ya, 10 per D. Sama channel B-nya juga teman-teman. Oke,
Terus, oh ya, ini jangan lupa kita pindahin ke soal ini ya teman. Terus, anu ininya, channel A-nya itu kita taruh seperti di teori tadi ya teman-teman. Ke AC, ke nih, rangkaian penyiaran gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Berarti dari AC ke DC. Oke, sudah bisa dipahami teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali ke mode DC. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman. CM kita sing dalam mode. Nah, kita taruh ke atas dulu ya. Y-nya ini kita YN gitu taruh ke atas sini. Nah, tuh. Jadi yang outputnya itu jadinya yang channel B ya. Bisa dilihat ya teman-teman hasilnya tuh di channel B. Jadi eh, betul yang seperti teori tadi bilang, ini garis ininya itu kan nol toh. Nah, terus ini lanjut 2 4 6. Nah, ke bawahnya itu -2 -4 -6. Jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saya, bisa di kolom komentar teman-teman nanti ya teman-teman. Oke, mungkin coba kita turunkan lagi teman-teman. Nah, itu kan bisa dilihat beda banget ya teman-teman hasilnya. Nah, misalnya kita naikin lagi ya, nah, itu kan ketemu kan outputnya, input sama outputnya kan beda toh. Nah, inputnya itu yang ini toh. Nih, inputnya itu A, yang B-nya itu outputnya teman-teman. Oke, ini misalnya kita naikin gimana? Nah, tuh dia jadi kayak gini teman-teman tuh. Nah, itu outputnya teman-teman. Jadi dia kayak naik setengah, naik lagi setengah. Kalau yang inputnya kan naik turun naik turun naik turun kan gitu teman-teman. Mungkin dari hasil rangkaian bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Oke, saatnya kita menghitung VRM-nya dengan rumus. Oke, sebelumnya kita hitunglah tegangan keluaran efektif secara teori berapa VORMS-nya dan arus bebannya. Jadi di sini sudah saya cari teman-teman. Tegangan RMS-nya sama dengan VORMS per 10. Jadi VORMS-nya itu 120 per 10 sama dengan 12 volt. Tegangan puncak Oke, selanjutnya kita akan menghitung hitungan tegangan keluaran efektif secara teori berapa VORMS dan arus bebannya. Oke, tegangan RMS-nya itu rumusnya itu VORMS per 10. Jadi hasil VORMS-nya itu sudah diketahui itu adalah 120 tadi per 10. Jadinya 12 volt. Tegangan puncak pada sekunder. Sekunder. PP sama dengan VRMS kali secondary. Sama dengan akar 2 kali 1414 sama dengan 16,79. Tegangan puncak setelah dioda. P puncak rectified sama dengan 1679 dikurang
0,7 itu yang setelah dioda sama dengan 16,27 volt. Tegangan RMS pada beban PRMS load sama dengan PP rectifier per akar 2 sama dengan 16,27 per akar 2 sama dengan 11,5 volt. Jadi arus terus arus bebannya itu I load sama dengan PRMS load per R1 11,5 per 100. Kenapa 100? Tadi kalau tidak salah saya memakai R1-nya itu atau bisa di itu resistornya itu dipakai 100 sama dengan 0,115 ampere atau bisa disebut 115 miliampere. Mungkin segini saja hasil puas saya. Mungkin kurang lebih mohon maaf jika ada perkataan perbuatan selama membuat video. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.